Fans K-pop menjelaskan pelecehan ekstrim yang dia derita terhadap Wooyoung etis memicu perdebatan panas tentang batasan panggilan fans. Bagi banyak penggemar, K-pop bisa menjadi sesuatu yang membantu mereka melewati masa-masa sulit dan merupakan sumber kenyamanan. Ini berlaku untuk idola K-pop itu sendiri juga. Banyak idola sangat ramah dan berbicara secara terbuka tentang emosi mereka sendiri dengan cara yang seolah-olah kamu sedang berbicara dengan seorang teman. Dalam salah satu panggilan penggemar comeback etis, Guerrilla, seorang penggemar mengambil kesempatan untuk berbagi dengan Wooyoung bagaimana perasaan mereka bahwa grup itu telah menyelamatkan hidup mereka selama masa sulit. Idola sering mendengar kata-kata seperti ini dan diberitahu bahwa mereka adalah sumber kebahagiaan bagi penggemar mereka. Jadi ini awalnya tidak biasa. Fans kemudian menggunakan kode QR untuk membagikan surat yang ditulis dalam bahasa Korea yang bisa dibaca Wooyoung saat itu juga. Surat itu menjelaskan secara rinci tentang hal-hal mengerikan yang dialami penggemar termasuk penggambaran pelecehan yang mungkin dipicu oleh beberapa orang. Meskipun benar-benar mengerikan bahwa penggemar mengalami hal-hal ini, banyak netizen mulai mendiskusikan apakah pantas atau tidak untuk menimbun trauma pada idola. Trauma dumping adalah ungkapan yang menggambarkan berbagi pengalaman traumatis dengan orang yang tidak curiga tanpa izin. Seringkali pada waktu dan tempat yang tidak tepat, fans mengatakan bahwa inilah yang terjadi pada Wu yang dalam situasi ini. Ini bukan pertama kalinya trauma dumping pada idola dibahas. Banyak stay telah berbicara tentang bagaimana pemirsa tiba-tiba akan membongkar tentang kehidupan mereka selama streaming langsung Stray Kids Bangchan. Topik-topik ini berkisar dari kematian dari keluarga pemirsa hingga pengguna yang menyatakan cara menangani tindakan menyakiti diri sendiri. Sementara Bangchan dikenal sebagai salah satu idola yang paling menghibur dan relatable dan mengatakan dia tidak keberatan penggemar menggunakan dia untuk kenyamanan. Banyak yang berpikir bahwa tidak tepat untuk menggunakan dia sebagai apa yang disebut sebagai pendiri untuk terapi. Fans juga berpikir bahwa idola tidak dimaksudkan untuk mengisi peran semacam ini dalam kehidupan seseorang di luar hiburan. Efek samping dari trauma dumping pada seseorang yang dikhawatirkan banyak penggemar adalah bahwa mendengar tentang trauma seseorang seringkali dapat memicumu sendiri atau menyebab perasaan negatif yang membuat kesan abadi. Idola telah terbuka tentang mengalami depresi dan berurusan dengan masalah mereka sendiri, sehingga asumsi dapat dibuat bahwa kejadian trauma dumping yang berulang dapat memperburuk kesehatan mental sang idola. Alasan kenapa beberapa penggemar mungkin merasa bahwa mereka dapat membuat trauma dan berbagi detail yang sangat pribadi dengan idola adalah karena cara hubungan idola penggemar dapat terasa lebih dekat dan lebih pribadi daripada yang sebenarnya. Para penggemar ini lupa bahwa mereka adalah orang asing bagi sang idola karena ikatan sepihak yang dapat dibentuk oleh grup K-pop. Meskipun demikian, banyak profesional kesehatan mental percaya bahwa membuang trauma adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan tanpa izin bahkan di antara teman dekat. Fans menyarankan bahwa alih-alih menggunakan idola untuk mengatasi trauma yang mungkin kamu alami, alih-alih mencari bantuan profesional dan menjaga pengalaman mereka dengan idola mereka tetap positif agar tidak menambah piring mereka yang sudah penuh. Memberitahu idola bahwa musik mereka berdampak pada hidupmu adalah sesuatu yang masih dianjurkan, hanya saja tidak secara detail yang terkadang dilakukan penggemar saat bertemu dan mencapai dan panggilan penggemar. Dua, Nicki Minaj menerima pujian dari ARMY setelah berbicara tentang perlakuan buruk Barat terhadap BTS. Ketika berbicara tentang BTS, mereka tidak diragukan lagi adalah salah satu grup terbesar dunia. Meskipun memulai debutnya pada tahun 2013 di bawah perusahaan kecil, grup ini telah menutup haters dan membuat nama untuk diri mereka sendiri di seluruh dunia, tampil di beberapa stadion besar, di acara terbesar, dan membuat rekor. Di antara semua kesuksesan, ARMY terus-menerus menyuarakan kekhawatiran bahwa grup itu tidak dihormati oleh beberapa perusahaan musik besar di Barat. Apakah itu dihina di Grammy 2022 atau ketika dijanjikan bahwa grup itu akan membuat sejarah di Super Bowl 2022 dengan penampilan mereka yang akhirnya menjadi iklan, netizen selalu menyuarakan keprihatinan tentang perlakuan terhadap BTS. Baru-baru ini, artis terkenal dunia lainnya mendapat perhatian karena berbicara tentang BTS dan itu tidak lain adalah Nicki Minaj. Dalam klip baru-baru ini yang menarik perhatian, banyak yang percaya bahwa artis itu secara langsung tidak mengonfirmasi bahwa grup itu dihitamkan oleh industri musik yang berarti bahwa BTS sengaja dijauhi karena takut atau benci atau prasangka. Dalam klip itu, Nicki Minaj menjelaskan bahwa ada aturan di industri musik yang dibuat untuk memastikan hal-hal tertentu tidak terjadi lagi.
Dia tampaknya berbicara tentang bagan billboard dan fakta bahwa bagan itu dibuat untuk mengubah metriknya setelah dia mengeluh tentang cara posisi teratas diputuskan dan betapa tidak adilnya itu. Nicki Minaj mengatakan, aturannya adalah untuk memastikan bahwa tidak pernah lagi dalam sejarah akankah seorang atau seniman, dalam kasusku dua seniman. Kalau kamu tahu apa yang aku bicarakan, yang dihitamkan akan menjadi nomor satu, kata Nicki Minaj. Banyak ahli percaya bahwa BTS juga dihitamkan dari tangga lagu Amerika Serikat, terutama di tahun-tahun awal karir mereka. Mirip dengan Nicki Minaj, itu adalah aturan grafik yang mencegahnya dan BTS untuk debut di nomor satu dengan bantuan penjualan dan streaming daripada hanya radio. Nicki Minaj kemudian mengungkapkan bahwa dia pikir alasan aturan ini adalah untuk menjaga kekuasaan di tangan mereka yang menjalankan stasiun radio dan mempengaruhi industri musik. Nicki Minaj mengatakan, tujuan dari peraturan ini bukan untuk bashing, tapi hanya untuk memberitahu kalian kebenarannya, adalah untuk memastikan bahwa kalian sebagai artis akan selalu membutuhkan radio, kata Nicki Minaj. Meskipun dia tidak menyebut BTS secara eksplisit, bagian selanjutnya dari perkataannya langsung berbicara tentang BTS. Nicki Minaj menjelaskan bahwa setiap kali sebuah grup merilis sebuah lagu dan para penggemar mencoba membantu agar lagu itu berhasil dengan cara yang tak biasa, mereka yang berada di puncak tidak menyukainya. Jadi, kalau kita sebagai fanbase atau katakanlah BTS sebagai fanbase yang baru-baru ini melihat hal itu terjadi, setiap kali kami mengeluarkan lagu, kami dapat melakukan apa yang kami lakukan dengan say so dan trust. Kemudian itu mengambil kekuatan dari tangan seseorang dan mereka tidak menyukainya. Itu semua tentang kekuatan di sini, kata Nicki Minaj. Ketika klip itu dibagikan, ARMY di seluruh dunia berbagi apresiasi mereka untuk Nicki Minaj yang begitu jujur tentang keadilan industri musik. Terlepas dari ketenaran dan popularitas BTS yang diciptakan melalui kerja keras, terserah pada basis penggemar besar ARMY untuk membantu memberikan BTS apa yang pantas mereka dapatkan. Bagi banyak penggemar BTS, perlakuan terhadap grup di barat selalu menjadi pedang bermata dua. Banyak ARMY percaya bahwa grup itu digunakan ketika itu menguntungkan mereka, tapi dihina atau diabaikan ketika mereka khawatir tentang pengaruh yang mungkin dimiliki band non-barat atau POC. Tiga netizen terobsesi dengan manajer Tomorrow by Together setelah membuktikan dia sama kacaunya dengan para anggota. Sejak memulai debutnya tahun 2019, Tomorrow by Together telah mendapat banyak perhatian karena bakat luar biasa dan visual mereka yang mempesona. Tapi lebih dari segalanya, Tomorrow by Together selalu dipuji karena kepribadian mereka yang ceria dan kacau yang membuat netizen tersenyum. Tapi sepertinya bukan hanya anggota yang kacau, karena staf mereka tampaknya persis sama. Selama episode 2X Tomorrow by Together, baru-baru ini manajer Tomorrow by Together Jisoo terlibat dalam kejahatan grup. Menjelang perbandingan mereka, para anggota dibagi menjadi beberapa tim. Karena jumlah yang tidak merata, Taehyung dan Bamgyu berbagi gabung dengan manajer Jisoo. Sejak awal, manajer Jisoo tampak sangat cocok untuk tim dan sungguh lucu melihatnya berinteraksi dengan para anggota. Meskipun dia jauh lebih tua, Jisoo mengikuti instruksi Bamgyu dan Taehyung dengan baik dan itu membantunya mengalahkan Yeonjun dengan sukses. Tentu saja, tim lain dengan cepat menyadari bahwa Jisoo adalah aset besar bagi lawan mereka dan mencoba mengeluarkannya. Sayangnya, Yeonjun menyadari bahwa perbedaan ukuran akan berdampak pada tim. Kekuatan itu berguna ketika Jisoo menggunakan ukuran tubuhnya untuk menggendong Yeonjun di punggungnya untuk mendapatkan keuntungan bagi timnya. Ketika video itu dirilis, netizen tidak bisa melupakan betapa kacaunya manajer itu. Mereka juga menyukai bagaimana tampaknya menjadi fakta yang berkelanjutan bahwa staf Tomorrow by Together sama dengan para anggotanya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.